Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali dalam materi Nabi Muhammad panutanku, dengan tema sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum kita memulai materi pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama agar diberi kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah selesai pembelajaran ini, maka diharapkan peserta didik atau anak-anak semua mampu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan mampu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah belajar, kalian akan mampu menceritakan bagaimana keteladanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad itu yakin dengan kemampuannya diri sendiri. Nah, setelah yakin dengan kemampuannya sendiri, maka Nabi Muhammad pun menyuruh kepada kita agar kita juga selalu percaya diri. Nah, karena orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri dan selalu memegang teguh kepada pendirian serta tidak ragu-ragu. Nah, jadi dalam istilah itu, orang yang percaya diri itu mantap, pokoknya mantap dalam apapun, mantap dan yakin bahwa sikapku ini benar dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Oke. Setelah mengetahui sikap dan kepercayaan diri Rasulullah ini, maka umat Islam harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kalian tahu, kalian tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus bisa meneladaninya atau mencontoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perintahnya, yang artinya, nih ya, perhatikan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu, kalian nggak usah ragu untuk mencontoh Nabi Muhammad, karena itu sudah diperintahkan oleh Allah dan sudah ditegaskan bahwa perilaku Nabi Muhammad SAW itulah yang terbaik dan bisa dijadikan contoh, ya. Oleh sebab itu, maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya,
jika Rasulullah SAW berperilaku jujur, maka kita juga harus berperilaku jujur. Jika Rasulullah SAW penyayang, maka kita juga harus penyayang. Nah, jadi apapun itu perilaku Rasulullah harus kita teladani. Dan jika Rasulullah SAW percaya diri, maka kita juga harus percaya diri, begitu seterusnya ya. Jadi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini yaitu tentang percaya diri ini ya, tentang percaya diri. Nah, dalam hal percaya diri ini Rasulullah itu bagaimana ya? Rasulullah SAW adalah orang yang sangat percaya diri. Nah, sikap percaya diri Rasulullah SAW itu yang membuat agama Islam berkembang pesat hingga saat ini. Nah, jadi kenapa agama Islam bisa berkembang pesat hingga saat ini dan bisa menyeluruh ke seluruh pelosok dunia, itu karena dalam berdakwah dulu Rasulullah itu mempunyai sifat percaya diri. Nah, sekarang terbukti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah itu berhasil dan hingga sampai saat ini dan sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, percaya diri itu apa dan seperti apa? Nah, maka di sini kita perhatikan bersama, mari. Ini ya, perhatikan ini. Sikap percaya diri adalah keyakinan penuh terhadap kemampuan diri sendiri dalam melakukan segala hal. Keyakinan penuh terhadap kemampuan diri sendiri dalam melakukan segala hal. Apapun yang kalian lakukan itu kalian percaya penuh kepada kemampuan diri sendiri. Kalian belajar juga percaya diri penuh sepenuhnya bahwa kalian pasti akan mampu. Nah, itu namanya percaya diri. Anak yang percaya diri tidak akan mudah terpengaruh, apalagi bergantung kepada orang lain ya. Jadi anak yang percaya diri itu dia tidak akan mudah terpengaruh, apalagi bergantung kepada orang lain, karena apapun yang dilakukan dia yakin dan sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dia tidak akan ragu lagi, oh ini benar, oh saya harus begini. Itu kepercayaan dirinya penuh. Ia tidak akan mudah menyerah dan selalu berani mengemukakan pendapat. Dia berani dalam mengemukakan pendapat karena dia percaya pada dirinya sendiri dan percaya bahwa itu sudah sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, orang yang percaya diri akan selalu mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Masalah apapun yang dihadapi, dia pasti akan mampu mengatasinya karena sudah terbiasa menyiapkan baju sendiri, menyiapkan air mandi sendiri, menyiapkan makanan sendiri, bahkan bisa membantu orang tua menyiapkan makanan untuk dimakan bersama-sama keluarganya. Nah, jadi anak yang sudah terbiasa dengan sikap-sikap percaya diri dan terbiasa melakukan segala sesuatu aktivitas, maka dia pasti tidak akan pernah kebingungan dalam melakukan apapun. Dan pada akhirnya anak yang mandiri akan selalu merasa tenang, ceria dan bersahaja, tidak pernah bersusah-susah, tidak pernah merasa gelisah, karena apapun yang dilakukan sudah benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, amati gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar anak yang bersikap percaya diri. Dia punya sikap percaya diri. Nih, gambar satu, dia mampu menyiapkan
apapun yang akan digunakan untuk bersekolah. Nah, lihat ini memakai kaos kaki sendiri, mencarinya sendiri, ya kan tadi. Terus menyiapkan tasnya sendiri, tidak perlu minta tolong orang lain. Orang tua juga sibuk menyiapkan untuk bekal kerjanya, maka anak-anak harus bisa menyiapkan kebutuhannya untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Terus gambar kedua, ini anak mampu atau berani berangkat sekolah sendiri untuk yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan, ya. Dan dekat sekolah berangkat sendiri, tidak perlu diantar, kecuali yang rumahnya jauh dan harus memakai kendaraan. Nah, harus mengendarai kendaraan, maka harus diantar oleh orang tua. Terus gambar 3 ini mereka percaya diri, ya. Anak-anak ini percaya diri dalam belajar. Nah, mereka tidak pusing, tidak bingung. Nah, sesuai temanya apa, belajarnya apa, itu dibaca sendiri. Bahkan ada ini anak ini ada salah satu anak yang bisa menjelaskan dan memberitahu kepada teman-temannya berdasarkan buku bacaan yang dibacanya. Nah, kemudian ini yang gambar 4, ini anak-anak mampu belajar mandiri ini. Nah, tidak perlu nunggu ibu gurunya datang. Ini sudah tertib ini membaca buku semua itu, ya. Sudah sebelum bapak ibu guru datang ke kelas sudah berdoa dulu, membaca buku dulu, ya, membuka bacaan yang kemarin atau yang akan dibelajarkan nanti. Nah, ini ya sikap mandiri mereka. Lihat gambar ini ya. Oke. Nah, akhirnya Pak Guru akan memberi kalian tugas, ya. Nanti tolong ini tugas ini dikerjakan. Untuk mengerjakan tugas ini kalian bisa mengambil atau membaca dari buku-buku LKS dan buku pengayaan atau dari internet untuk yang ada akses internet. Kalau yang nggak ada, cukup dari buku LKS atau pengayaan saja, ya. Yang pertama, kalian tuliskan 3 cara memupuk sifat percaya diri. Nah, jadi agar bisa percaya diri itu kalian harus bagaimana, ya? Nanti coba lihat di buku, dipelajari, dan tolong dikerjakan tugas ini. Yang kedua, sebutkan 3 ciri anak yang percaya diri. Anak yang percaya diri itu ciri-cirinya seperti apa? Sebutkan 3 saja, ya. Walaupun ada banyak ciri-ciri, tapi kalian cukup menyebutkan 3. Dan yang terakhir, sebutkan 3 keuntungan anak atau orang yang memiliki sikap percaya diri. Keuntungannya apa? Nah, itu disebutkan 3 juga. Nanti habis ini kalian membaca buku, membaca internet kalau sudah ada jaringan, kalau nggak ada ya cukup di buku, itu sudah banyak, sudah cukup, ya. Oke, nanti tugas ini kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, silahkan kalian kumpulkan ke wali kelas, ya. Mengumpulkannya di wali kelas saja. Nanti biar wali kelas yang memberikannya kepada Pak Guru, ya. Oke. Sekian, selamat belajar, ya. Silakan, semangat. Dan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.